Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua pada sehat dan cuan terus ya. Balik lagi sama gua Excel dan di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang teknikal. Gimana caranya kita tahu apakah pergerakan saham ini lagi koreksi doang atau memang lagi downtrend. Nah, kenapa tiba-tiba gue bahas teknikal? Karena seminggu yang lalu gue diundang jadi pembicara untuk satu sekolah di Jakarta. Terus ada yang nanya nih di akhir-akhir, kok gimana caranya tahu dan caranya bedain ini lagi koreksi atau lagi downtrend, sorry. Jadi gue jawab, gue nggak bisa jelasin di situ karena waktunya udah mepet banget dan gue janji gue bakal bikinin YouTube-nya. Jadi di kali ini gue bakal jelasin buat teman-teman juga yang lain biar bisa belajar gimana caranya ngebedain apakah saham tersebut lagi downtrend atau cuman koreksi doang. Nah, kita langsung aja ke grafiknya karena biar gampang langsung dipraktekin. Ini, oh ya, sebelumnya teman-teman. Jadi kalau di tren di saham itu ada 3 jenis. Yang pertama ada downtrend, ada uptrend, dan ada sideways. Jadi kalau downtrend artinya trennya lagi turun, uptrend trennya lagi naik, dan sideways ini lagi ya gitu-gitu doang. Nah, yang pertama ini gue bakal bahas tentang yang uptrend. Nah, di sini contohnya adalah ICBP. ICBP ini kalau kita lihat dari 2011, dari awal di IPO sampai ke tahun 2020 sebelum corona, dia itu sebenarnya uptrend. Uptrendnya bagus banget nih ya. Maksud dari uptrend itu, jadi ciri-cirinya gini. Ada higher high dan higher low. Maksudnya apa? Higher high artinya ada pucuk yang lebih tinggi lagi setelah pucuk sebelumnya. Nah, maksudnya gini. Di sini gue akan langsung kasih lihat aja. Higher high. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada pucuknya nih. Ini adalah satu pucuk. Terus dia turun lagi. Terus dia naik lagi nih. Ini pucuk berikutnya nih. Dan pucuk berikutnya itu lebih tinggi dari pucuk sebelumnya. Nah, jadi ini terus naik lagi. Nah, habis itu dia turun lagi, terus naik lagi ke pucuk yang lebih tinggi lagi. Nih. Habis itu dia turun lagi dikit, terus naik lagi. Jadi ini namanya higher high. Jadi ada high yang lebih tinggi atau higher daripada high sebelumnya. Terus ada lagi high yang lebih higher atau lebih tinggi dari high sebelumnya. Ada lagi high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi ini artinya higher high. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari uptrend. Nah, ciri-ciri kedua tadi adalah higher low. Artinya ada low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Ini mirip-mirip sama higher, tapi bedanya itu di ininya. Ya. Ini kan dia habis naik nih, terus dia turun nih. Nah, di sini, ini artinya namanya low. Kita ganti warnanya. Nah, ini namanya low. Oke. Ini namanya low. Terus dia kan naik lagi nih. Dia turun lagi. Nah, ini namanya adalah higher low. Maksudnya adalah, jadi ini low yang berikutnya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi posisi dari ketinggian dari low-nya itu lebih tinggi dari low sebelumnya. Walaupun dia turun, tapi turunnya nggak sedalam penurunan yang sebelumnya. Terus dia naik lagi, turun lagi nih. Nah, ini low lagi, tapi low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi dia naik, dan ini dia naik lagi ke atas, ya. Dia naik lagi, ada turun lagi. Ini low berikutnya nih. Nah, jadi dia ada higher high dan higher low. Ini adalah ciri-ciri dari saham uptrend. Nah, tapi kalau ICBP sekarang nggak lagi uptrend ya, karena dia sebenarnya, kalau secara jangka panjang, dia uptrendnya ini udah lumayan dipatahkan nih ya. Kan dia naik lagi, harusnya low-nya itu ada di daerah-daerah sini nih, tapi ternyata low-nya tembus kan gara-gara corona, terus dia naik lagi, dan ini high-nya itu bahkan nggak setinggi sebelumnya, bahkan sebelumnya juga kalah. Jadi ini dia turun, malah jadi turun lagi. Jadi ini kalau sekarang secara jangka panjang ini masih downtrend, tapi nanti gue akan jelasin ciri-ciri dari downtrend. Jadi ini adalah contoh dari saham uptrend. Nah, di sini juga kalau kita lihat Unilever sebelum ini sebenarnya juga adalah uptrend. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini dari tahun 2006 sampai ke tahun 2018 dia itu uptrend. Nih. Sama contohnya ciri-cirinya kayak tadi. Nah, di sini dia naik. Kita bikin hijau. Dia naik, terus turun. Naik lagi nih.
dia bikin higher high. Turun, naik lagi bikin higher high lagi. Turun lagi, naik lagi bikin higher high lagi. Turun, bikin higher high lagi. Turun, bikin higher high lagi. Jadi dia high-nya selalu lebih tinggi dari high sebelumnya, mirip-mirip. Dan ini juga low-nya juga higher low. Jadi dia low, naik, turunnya nggak serendah sebelumnya, naik, turunnya masih tinggi. Jadi dia ini dulu uptrend dari 2006 sampai 2018. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu downtrend. Jadi downtrend ini ciri-cirinya adalah kebalikannya. Dia ada lower high dan lower low. Maksudnya gimana? Kita bahas lagi nih yang ICBP nih ya. Sekarang kita lihatnya yang day deh, biar kelihatan. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat nih. Dari setelah corona nih ya. Ini dari 2019 bahkan. Nih, kalau teman-teman, kita lihatnya yang di sini aja deh, biar lebih jelas. Nih ya, ini di tahun 2020, November, Desember nih. Ini kan dia tinggi nih. Kita anggap ini adalah high-nya yang pertama. Ini high yang pertama. Nah, habis itu dia turun. Naik lagi. Tapi naiknya nggak setinggi yang sebelumnya. Jadi, dia bikin high, tapi lower high. High-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Terus dia turun lagi, naik lagi, tapi nggak setinggi sebelumnya lagi. Jadi ini adalah lower high. Jadi ini bisa dibilang dia lagi downtrend untuk sekarang, si ICBP. Sama, ciri-ciri keduanya adalah lower low. Jadi ada low yang bakal lebih rendah dari low sebelumnya. Ya, kita kasih lihat lagi contohnya. Ini adalah low yang pertama. Kita warnain warna biru. Habis itu, dia naik, turun lagi. Dan turunnya lumayan jauh, lumayan dalam. Ini low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Nah, kalau yang ketiganya ini belum kelihatan nih. Ini masih daerah sini. Kalau dia masih terus downtrend, artinya dia low-nya bakal mungkin daerah-daerah sini. Tapi kalau dia berhasil mantul ke atas misalkan, dia bikin high yang lebih tinggi, terus dia turun lagi bikin low yang lebih tinggi, artinya downtrend-nya patah dan mulai ke uptrend. Tapi biasanya kalau dari saham downtrend itu nggak langsung uptrend, biasanya ada sideways dulu gitu. Nanti sideways akan gue jelasin juga. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya. Yang ini, Unilever. Tadi kan Unilever sampai 2018 itu dia uptrend ya. Tapi setelah itu dia downtrend nih, lihat ya. Ini mirip-mirip sama yang tadi ICBP. Kalau kita lihat nih, dia naik terus turun. Nah, ini high-nya itu nggak setinggi sebelumnya. Nah, jadi dia bikin lower high. Dia bikin lower high. Dia turun lagi. Naik lagi. Tapi naiknya nggak setinggi itu juga tetap. Nah, ini artinya dia bikin lower high lagi. Kita ngomongin lower low-nya. Lower low-nya pun sama. Dia turun nih. Di sini kan lower low-nya. Dia naik. Turun lagi nih di sini. Dia bikin lower low di sini. Daerah sini. Nah, ini dia habis naik, turun lagi. Kalau dia turunnya lebih tembus dari sebelumnya, kemungkinan dia bakal masih terus tetap downtrend. Jadi ini adalah contoh saham yang memang downtrend. Salah satunya adalah Unilever. Nah, kita masuk ke contoh ketiga, yaitu contoh dari sideways. Maksud sideways itu biasanya low sama high-nya itu mirip-mirip. Jadi tingginya itu nggak terlalu beda jauh. Ini contohnya Antam. Gue ambil contoh Antam di 2 bulan terakhir, berarti dari Maret sampai sekarang Mei, ya sampai April deh. Nih ya, kita bisa lihat. Kalau kita lihat di sini, ini dia kan turun nih. Kita gambar lagi ya. Dia turun nih, dia turun. Ini membentuk low, ya. Ini bentuk low, dia naik, membentuk high. Terus dia turun lagi, tapi turunnya mirip-mirip nih, nggak beda jauh. Dia naik lagi, turun lagi, dan turunnya pun nggak jauh sama low sebelumnya, mirip-mirip tuh jaraknya pendeknya tuh mirip-mirip. Dia naik lagi, terus bikin low lagi di sini. Nah, walaupun low-nya sedikit lebih tinggi, karena ini udah tembus dia nih. Nah, jadi ini low-nya itu mirip-mirip tingginya. Terus kita ngomongin high-nya. High-nya pun sama, dia high-nya di sini. Terus turun, dia bikin high lagi di sini. Turun lagi, bikin high lagi di sini. Jadi ini adalah sideways. Jadi dia high-nya mirip-mirip, low-nya mirip-mirip. Jadi ini adalah contoh saham sideways. Nah, tapi sekarang ini udah mulai, high-nya udah makin tinggi nih. Dia masih naik terus. Jadi mungkin bisa uptrend atau mungkin cuman breakout dikit, tapi bakal sideways lagi, nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa lihat kecenderungannya kalau lagi sideways ya udah gitu-gitu aja. Kalau lagi downtrend,
ya udah jangan terlalu dibeli karena memang lagi turun terus. Mau di average down pun ya gitu-gitu doang. Kecuali kalau mau trading mungkin bisa kalian beli waktu di low terus berharap jual di high. Tapi balik lagi, resikonya pun jauh lebih gede daripada trading di uptrend. Nah, jadi kalau investor dan trader biasanya akan jauh lebih gampang buat dapet cuan kalau investasi atau trading di saham yang lagi uptrend. Jadi contohnya kayak waktu zaman-zaman ini nih, zaman-zaman bulan Desember tahun lalu nih ya, nih lihat nih. Loh ini kan uptrend nih, naik. Bahkan low-nya itu nggak terlalu kelihatan ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik. Nah ini uptrend. Jadi sebenarnya kalian mau trading, mau investing pun gampang banget karena bakal naik. Jadi memang akan lebih mudah dan direkomendasikan untuk investasi di saat lagi uptrend. Jangan waktu downtrend dibeli. Tapi kalau teman-teman yakin banget atau memang mau nyicil, nggak masalah. Dicicil nih dollar cost averaging. Beli. Tapi kalau gue sih nggak nyaranin ya. Tapi balik lagi, kalau teman-teman yakin, oh bakal reversal, bakal naik lagi, silahkan dibeli, nggak masalah. Tapi gue nggak pernah nyaranin kayak Unilever gini atau ICBP sekarang pun gue belum berani nyaranin karena dia masih downtrend terus ya. Gitu. Oke. Semoga teman-teman semuanya jadi mengerti gimana caranya tahu ini lagi tren apa. Nah, terus kalau kita caranya tahu dia itu koreksi doang atau downtrend gimana? Balik lagi, sama kayak tadi, jadi mirip-mirip nih. Kalau koreksi doang, biasanya dia nggak akan bikin lower low dan lower high. Jadi mungkin dia koreksi, contohnya apa ya? Contohnya saham apa yang ada koreksi? Koreksi itu sebenarnya mirip-mirip kayak gini ya. Kalau misalkan lagi uptrend nih, kita lihat ICBP yang tadi ya, lagi uptrend gitu ya. Ini kan lagi uptrend. Misalkan teman-teman beli di sini misalkan nih. Misalkan beli di sini, terus naik dia. Terus turun. Nah, kalau turunnya cuma kayak gini doang, atau kayak gini nih, dia turunnya nggak serendah low sebelumnya, ini artinya koreksi doang. Karena memang uptrend pun butuh yang namanya koreksi buat lanjut naik lagi. Jadi, ini yang namanya koreksi. Ini biasanya dipakai buat beli. Kayak gue pun kalau di saham-saham uptrend, gue bakal beli di saat dia koreksi. Tapi bedanya sama downtrend ya tadi. Kalau downtrend itu artinya dia lower high dan lower low. Jadi teman-teman harus ingat itu dua ciri-ciri, gampang lah. Sama. Jadi kalau di uptrend, higher high dan higher high dan higher low. Kalau di downtrend itu lower high dan lower low, sedangkan kalau di sideways itu low dan high-nya mirip-mirip. Jadi gampang banget cara deteksinya apakah saham ini lagi uptrend, downtrend, atau sideways. Dah gitu aja, semoga teman-teman jadi mengerti gimana caranya bedain koreksi dan juga downtrend. Dan juga jadi tahu 3 macam tren di saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar investasi saham. Nah, kalau menurut teman-teman video ini lumayan bermanfaat dan memang bagus, boleh banget dibantu untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media gue yang lainnya seperti Instagram dan TikTok. Tapi kalau nggak mau, nggak masalah banget. Tapi kalau teman-teman memang mau